Nah, untuk kesimpulannya, mesin cordless miter saw ini bisa memotong kayu dan aluminium. Nah, untuk kesimpulan keduanya yang terpenting, karena ini menggunakan baterai, jadi akan lebih hemat penggunaan listriknya. Oke, di depan saya ini sudah ada mesin alat potong aluminium, yaitu Premier Cordless Miter Saw 7 inci. Tipe CMS 232 sliding. Oke, mau tahu saya akan mereview produk ini? Simak terus video berikut. Oke, saya sudah mengunboxing mesinnya dan terdapat aksesoris-aksesoris seperti ini. Nah, saya nanti akan pasangkan aksesorisnya langsung ke mesinnya. Nah, yang pertama itu mendapatkan extension base. Nah, seperti ini. Saya akan pasangkan caranya seperti ini ya. Nah, di sini ada untuk tambahannya seperti ini, bentar. Dan seperti ini. Nah, ini akan dipasang di bagian kanan dan bagian kiri seperti ini untuk penambahan base-nya. Nah, ini bisa diatur mau di ujung atau di bagian tengah. Selanjutnya ada ini handle ya. Handle ini untuk mengunci putaran base-nya. Seperti ini. Kita akan pasang aja. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau mau stop di sini kita kencangkan agar tidak gerak lagi. Oke, selanjutnya di sini sudah mendapatkan penampungan debunya. Nanti akan potongan-potongan sisanya itu akan terbawa di kantong ini. Pastinya dipasang di sini ya, belakang. Oke, selanjutnya ada klem. Dipasang di bagian kanan atau di kiri ya. Seperti ini. Atau di bagian kiri. Seperti ini. Oke. Selanjutnya mendapatkan manual book dan kartu garansi. Kartu garansinya sudah tertera alamat-alamat service centernya. Dan selanjutnya karena ini mesin cordless, jadi sudah mendapatkan baterainya ya. Nah, baterainya itu kapasitas 18 volt dan 4000 mAh. Oke, selanjutnya, nah ini untuk casannya ya. Nah, casannya seperti ini. Di sini ada fitur-fiturnya, nanti kita akan jelaskan. Dan itu casannya itu sudah super fast charging ya, fast charging. Jadi pengecasannya lebih cepat. Oke, nanti saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam mesin ini. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di mesin ini. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk pisaunya. Nah, untuk pisaunya itu giginya itu 80T dan ukurannya itu 7 inci ya pastinya. Nah, ini bisa digunakan untuk potong kayu atau aluminium. Nah, selanjutnya saya akan lihat untuk fitur-fiturnya. Di sini sudah ada switch on off-nya ya untuk menghidupkan mesinnya. Itu sudah menggunakan safety seperti ini ya. Jadi harus didorong dulu switch kecil ini ke samping baru bisa ditekan ya, seperti ini. Jadi untuk pengamannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga untuk handle-nya, gagang itu dilapisi dengan karet. Nah, untuk tipe Premier ini kebanyakan ya udah dilengkapi dengan karet ini. Jadi lebih mudah dan megangnya tuh enak, nggak slip. Nah, selanjutnya di sini sudah ada untuk buka tutup mesinnya seperti ini. Nah ini kan kebuka. Nah, kalau untuk ketutupnya di sini seperti ini. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya ada fitur juga baut di sini untuk menahan bagian penutupnya. Jadi pas potong itu nggak langsung kepotong atau tidak sampai kepotong. Jadi bisa disesuaikan ya dengan ukurannya. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur untuk slidingnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak mau menggunakan slidingnya, jadi harus dikunci seperti ini di bagian belakang di sini. Nah, jadi tidak bisa. Nah, selanjutnya itu di sini ada fitur untuk bagian kemiringan ya, untuk kemiringan mesinnya seperti ini, bevel. Nah, kalau untuk kemiringan seperti ini,
untuk klemnya itu jangan digunakan di bagian sini, harus di bagian kiri ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah, kita tinggal kencangkan di bagian sini, belakangnya ya. Seperti ini. Selanjutnya ada juga fitur yang di bagian depan, yang tadi handle yang saya sudah pasang di bagian aksesoris. Nah, di sini bisa untuk diatur bagian base-nya ya, di 0 derajat. Di sini sudah ada ukurannya, bisa ada jarumnya seperti ini, bisa 0, 15. Nah, bisa juga diukur seperti ini, jadi langsung di, nah ini sudah kekunci 30, 45, terus ada di 15, di 0. Tapi kalau mau sesuai ukuran bisa seperti ini, langsung aja dikencangkan di bagian sininya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada juga, nah penambahannya ini untuk kuncinya ya. Di sini sudah ada kunci L-nya. Nah, kunci L-nya ini untuk membuka atau melepas ini ya, bagian pisaunya. Nah, selanjutnya saya akan kasih lihat juga untuk casannya. Nah, fitur-fiturnya mungkin bingung di bagian sini. Di sini ada gambar dan tanda merah kuning ini ya. Nah, pertama kalau untuk colok ke listrik tapi tidak ada baterai, itu akan warna kuning atau hijau ya, di lampunya ini warna hijau. Nah, ini akan menyala. Nah, untuk kedua, itu ketika ada baterai sedang mengecas, itu warna merah akan hidup, nah warna hijaunya mati. Dan yang ketiga, ini ada gambar baterai full, berarti pengecasan udah full. Itu lampunya dua-duanya nyala ya, di sininya nyala lampunya. Nah, untuk ketiga, di sini ada bagian gambar kipas, dan di sini bagian warna kuning menyala. Nah, menyalanya ini kedap-kedip. Nah, itu berarti fan yang di dalam mesin ini sedang bekerja untuk mendinginkan baterainya. Karena ini sudah dilengkapi dengan kipas untuk pendingin baterainya ya. Nah, di sininya juga sudah ada lubang untuk bagian udara masuk agar baterainya nggak panas ya, pastinya membuat baterai ini lebih panjang umurnya. Nah, selanjutnya di terakhir di sini ada untuk dua-duanya hidup tapi berkedip-kedip ya. Itu bertanda baterainya sudah rusak ya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur-fitur apa lagi? Nah, di sini sudah ada speknya juga. Di sini 220 volt. Nah, untuk watt baterainya itu untuk watt casnya itu ya 125 watt ya. Nah, makanya ini fast charging. Jadi wattnya pun ini 125 watt untuk pengecasannya. Oke, nanti juga akan coba untuk watt casannya ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat juga fitur-fitur di baterainya. Di sini sudah ada 18 volt. Nah, ini baterainya juga bisa digunakan di impact range ya, mesin HL yang codeless. Nah, sama aja untuk soketnya ini. Jadi bisa digunakan juga ke impact ya. Nah, di sini juga ada untuk indikator baterainya. Nah, kalau titik 3 merah ini hidup berarti keadaan full. Nah, kalau berkurang ya nanti akan di titik salah satu ini berkurang. Di sini juga udah ada pengunci untuk pembukanya. Nah, cara pasangnya gampang. Di bagian baterainya itu ada di belakang sini ya. Tinggal pasang seperti ini. Oke, nah ini sudah terpasang. Oke, nanti juga saya akan coba atau menguji coba mesin ini cara memotongnya siku, bevel atau motong kayu atau aluminium juga. Oke, kita akan langsung tes untuk pemotongannya. Oke, saya akan uji coba performa dari mesin HL ini, yaitu mesin meter saw yang codeless tipenya 323. Nah, saya akan uji coba untuk potong kayu, triplek dan aluminium. Nah, pertama saya akan potong kayu yang lebih kecil dulu ya, yang berukuran kecil. Nanti saya potong yang lurus dulu, yang 0 derajat. Nah, pertama-tama pasang baterainya.
seperti ini. Dan jangan lupa menggunakan safety ya, keamanan kerja. Oke, kita akan potong ini. Nah, oke, seperti ini hasil potongannya. Nah, ini potongan lurus, sangat-sangat presisi dan rapi karena ini menggunakan pisau yang 80T, jadi serat-seratnya juga rapi. Oke, saya akan coba lagi untuk pemotongan bevel kemiringan 45 derajat. Kita atur belakangnya dulu seperti ini. Oke, lalu miringkan. Nah, karena ini miring bevel, jadi arus untuk ininya dipindah sebelah sini. Oke, seperti ini. Kita akan potong bevel, potong kayu dulu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah miring 45 derajat. Oke. Nah, kita akan kasih lihat untuk hasilnya seperti ini. Motongannya rapi, presisi, dan pastinya menyiku banget ya ini. Oke, next, selanjutnya kita akan potong untuk motongan yang kayu lebih tebal ya. Nanti kita sekalian uji coba baterainya. Oke, kita akan potong yang lebih tebal. Kuat atau tidak ya untuk baterainya. Nah, kita akan potong yang ukuran kayu 4 cm. Nah, untuk ukurannya 4 cm, kita akan coba potong lurus. Karena ini tebal, jadi harus pakai yang slidingnya ya. Oke, kita akan potong. Oke, ini hasilnya untuk ukuran kayu 4 cm. Itu masih kuat ya, nggak ada yang namanya overpower, itu nggak ada. Jadi masih aman dan pastinya rapi serat-seratnya. Oke, selanjutnya kita akan potong aluminium. Saya udah sediakan aluminiumnya. Seperti ini, saya akan potong lurus. Kita akan lihat hasilnya rapi atau tidak ya, dan presisi atau tidak. Oke, kita lanjut potong. Oke, ini hasil potongnya. Presisi, hasil potongnya presisi, rapi, seperti ini. Ini potongan untuk aluminium ya. Jadi karena pisaunya yang 80T, jadi bisa buat potong aluminium.
Sekarang saya akan uji coba potong triplek buat ngukur kelebaran base-nya ini. Meskipun ini sliding pastinya ada maksimalnya. Nanti setelah potong itu kita ukur berapa sentimeter dari ujung ke ujung. Oke, lanjut. Saya sudah sediakan tripleknya. Nah, sip. Nah, seperti ini. Saya akan ukur dari ujung ke ujung itu berapa sentimeter untuk maksimal base-nya. Nah, ini 22 cm ya, tapi ini dari depan. Tapi kalau hasil dari belakang belum bisa dilihat ya. Nggak bisa diukur dari depan sini karena yang belakangnya belum terpotong sempurna. Dari depan 22 cm. Kita dari ukur belakangnya ya, harusnya sampai ujung sini. Nah, 20 cm. Nah, ini keadaan yang 0 derajat ya, untuk 20 cm. Nah, saya akan coba juga dari kemiringan 40 derajat. Hasilnya akan sama atau berbeda ya. Seharusnya berbeda karena miring ya, 45 derajat. Kita coba untuk yang 45 derajatnya kita setting dari sini. Oke. Kita setting ke 45. Nah, kita akan coba potong lagi dengan sliding untuk ukuran maksimalnya ya. Oke, kita ukur lagi untuk keadaan yang miringnya. Sama ya, 22 dari depannya, dari belakangnya 20. Tapi hasil ke sininya ya, itu 15 cm. Nah, 15 cm untuk maksimal lurusnya nanti. Nah, kalau untuk belakangnya itu 14. Oke, kita akan potong miring dan bevel ya. Oke, saya akan potong miring dan bevel. Saya akan menggunakan kayu ukuran 4 cm. Kita akan coba kemiringannya dan bevelnya ini ya. Oke. Oke, untuk slidingnya saya buka agar bisa sliding. Miringnya 45 derajat, bevelnya 45 derajat juga. Oke, seperti ini hasilnya. Ini tebal dan kuat banget. Jadi ini ya, seperti ini hasilnya. Bevel dan miring. Nah, karena kayunya nggak persegi. Tapi ini udah bagus sekali ya untuk ukuran bevelnya. Nah, seperti ini. Dan menggunakan kayu yang setebal ini masih bisa ya. Masih bagus dan nggak lost power mesinnya. Oke, nah seperti itu hasilnya. Kita akan potong coba sekali lagi menggunakan kayu yang seperti sama dan ukuran sama.
Akan coba masih kuat atau enggak ya untuk baterainya juga. Biasanya kalau baterai itu kan lost power. Nah, kita akan coba lagi masih kuat atau tidak. Oke, masih aman baterainya ya, jadi nggak lost power, masih tetap bekerja dengan baik. Nah, kalau ini hasil yang kayunya presisi, lihat, sangat-sangat presisi, rapi, dan pasti serat-seratnya itu nggak ada ya, bagus, rapi sekali. Nah, seperti ini. Kita akan lihat juga sisa baterainya ya, ketika setelah berapa kali potong, sisa baterainya masih berapa? Masih penuh. Oke. Tadi kita udah uji coba cordless meter saw 7 inci HL Premier tipe CMS 232. Oke, saya kembalikan ke studio. Nah, untuk kesimpulannya, mesin cordless meter saw ini bisa memotong kayu dan aluminium. Nah, untuk kesimpulan keduanya yang terpenting, karena ini menggunakan baterai, jadi akan lebih hemat penggunaan listriknya. Nah, contoh, misalnya mesin meter saw ini menggunakan listrik, itu rata-rata wattnya 1500 watt. Nah, untuk 1500 watt itu sama dengan 1,5 kWh. Nah, untuk 1,5 kWh itu dikali 8 jam kerja. Nah, berarti 1,5 dikali 8 itu sama dengan 12 kWh. Nah, kita hitung rata-rata aja. Misalnya 1 kWh-nya Rp2.000. Berarti 12 kWh dikali Rp2.000 sama dengan 24.000. Itu untuk 8 jam. Nah, misalnya kita akan kalikan untuk 1 bulan. Berarti dikali 30 hari. Jadi 24.000 dikali 30 sama dengan Rp720.000. Nah, jadi gimana sobat? Lebih hemat menggunakan yang cordless kan? Nah, bagi Sobat AL yang ingin memiliki mesin ini, Sobat AL bisa kunjungi di toko-toko teknik terdekat di kota Anda. Karena mesin AL sudah tersebar di seluruh Indonesia. Atau bisa kunjungi di marketplace kesayangan Sobat AL seperti di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan TikTok Shop dengan kata kunci mesin HL. Atau bisa juga kunjungi di websitenya mesin HL di www.mesinhl.com. Atau hubungi juga di official store di 0813 507220. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Pian dari Mesin HL. Mulai langkah pertamamu dengan yang peduli.